KKN 79 Kelompok 31 Potensi Desa. Desa Pundung Sari, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul. Desa Pundung Sari merupakan desa yang posisinya ada di Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul. Kecamatan ini memiliki luas sebesar 78,9 hektar. Luas desa Pundung Sari berdasarkan luas kecamatannya adalah sekitar 9%. 9% ini dari luas Kecamatan Semin. Jumlah penduduk berdasarkan data kependudukan yang ditemukan menurut data BPS Badan Pusat Statistik, Desa Pundung Sari memiliki jumlah penduduk sebanyak 980 jiwa yang terdiri dari 473 pria dan 507 wanita. Terdiri dari 12 rukun tetangga dan 334 kakak. Mayoritas pekerjaan di Desa Pundung Sari ini wira swasta. Tujuan dan manfaatnya dibuat video potensi desa ini, tujuannya adalah melestarikan dan mempromosikan potensi-potensi yang ada di Desa Pundung Sari sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia. Manfaatnya sendiri untuk melestarikan kebudayaan, meningkatkan ekonomi desa, serta membangun kerjasama di antara masyarakat desa dan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah. Potensi Desa Pundung Sari. Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam, manusia, dan juga budaya. Diambil dari kompas.com dengan judul berita Potensi Sumber Daya Budaya Indonesia serta Pemanfaatannya. Indonesia diharapkan dapat menjadi negara maju yang dapat mengembangkan berbagai potensi sumber daya yang ada, seperti sumber daya manusia, SDM, sumber daya budaya, SDB, dan sumber daya alam, SDA. Kekayaan dan keragaman budaya yang berasal dari interaksi antar suku yang sangat banyak jumlahnya. Hal ini terbentuk setelah melalui proses yang sangat panjang. Selain itu juga keragaman dihasilkan dari interaksi dengan berbagai budaya dari negara lain. Untuk itu, keragaman dan kekayaan sumber daya budaya di Indonesia sangat berpotensi untuk kemakmuran masyarakat dari sektor perekonomian, meskipun belum dimanfaatkan secara optimal dalam mencapai kesejahteraan di masyarakat. Macam-macam budaya di Indonesia mulai dari suku, bahasa, adat, mudik, musik, tarian, makanan, dan masih banyak lagi. Berdasarkan website Desa Pundung Sari dari www.pundungsari-semin.desa.id, wilayah Desa Pundung Sari memiliki potensi yang terdiri dari tambang, pertanian, dan pariwisata. Potensi yang pertama ada pertambangan. Kabupaten Gunung Kidul memiliki kekayaan alam kars yang sangat luar biasa. Kekayaan alam kars tersebut tersebar di 11 kecamatan Kabupaten Gunung Kidul, atau kurang lebih 80,704 hektar. 11 kecamatan tersebut meliputi Ponjong, Semanu, Girisubo, Rongkop, Tepus, Tanjung Sari, Saptosari, Palian, Panggang, Purwosari, dan Kecamatan Wonosari. Berdasarkan Perda RT RW Kabupaten Gunung Kidul nomor 6 tahun 2011, ada 9 kawasan peruntukan pertambangan. 9 KKP yang dimaksud adalah KKP Pelayan, KPP Gendang Sari, KPP Patuk Ngelipar, KPP Karangmojo Ngelipar Wonosari, KPP Semin Ngawen, KPP Panggang, KPP Tepus, KPP Semanu, serta KPP Ponjong Semanu Selatan Palian. Berikut daftar 9 KKP yang seperti yang saya sebutkan tadi. Ada KKP Pelayan dan sekitarnya dengan jenis usaha kalkarenit dan batu pasir gampingan yang berada di Desa Bayu Soko. Selanjutnya yang poin kedua ada KPP Gendang Sari dan sekitarnya dengan jenis usaha batu pasir, geolit, breksi, andesit, batu pasir tufan, breksi supumis, andesit yang berada di Desa Watu Gajah. Selanjutnya ada PPT Patuk Ngelipar dan daerah sekitarnya. Ada KPP Karangmojo, Ngelipar, Wonosari, dan sekitarnya.
KPP Semin Ngawen dan sekitarnya, Kepanggang dan sekitarnya, KPP Tepus dan sekitarnya, KPP Semanu dan sekitarnya, KPP Ponjong, Semanu Selatan dan sekitarnya. Desa Pundung Sari memiliki potensi tambang berupa tanah kaolin. Baik, selanjutnya adalah potensi pertambangan pada Desa Pundung Sari. Yang pertama, Desa Pundung Sari memiliki tanah tambang kaolin seluas kurang lebih 50 hektar. Lalu tanah tambang di tanah Pundung Sari belum digarap karena belum ada pihak untuk mengeksploitasi potensi tambang batu kaolin tersebut. Kandungan utama dari batu kaolin adalah mineral kaolinit. Kaolin adalah mineral tanah liat yang memiliki kandungan utama berupa mineral kaolinit, memiliki kandungan sebagai berikut. Yang pertama, bisa digunakan untuk industri cat. Kaolin sendiri memiliki beberapa manfaat untuk industri cat. Yang pertama, untuk membuat warna cat lebih cerah, lalu meningkatkan kepadatan cat, lalu yang ketiga, memudahkan dalam proses pembuatan cat. Lalu manfaat yang mineral kaolin untuk industri keramik. Pada industri keramik, kaolin memiliki sendiri digunakan untuk produsen keramik karena memiliki sifat plastis, sehingga ketika dicampur dengan keramik akan memudahkan proses pembentukan sebelum dibakar. Kaolin juga menambahkan daya tahan keramik ketika sudah kering, sehingga kualitas dari keramik yang dihasilkan tidak mudah pecah dan tahan lama. Lalu untuk industri kertas, manfaat yang dirasakan adalah dapat menambah berat kertas, lalu memberikan warna putih pada kertas, lalu membuat kertas tidak mudah tembus pandang, dan yang terakhir membuat kertas agar tidak mudah robek. Lalu yang terakhir adalah industri kecantikan. Pada industri kecantikan, kaolin digunakan untuk bahan baku pembuatan masker karena memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu menyerap kotoran pada pori-pori, yang kedua membuat kulit wajah menjadi lebih halus, dan yang terakhir mencegah jerawat. Lalu potensi desa kedua yaitu pertanian. Di Desa Pundung Sari memiliki beberapa titik air yang setiap ketika musim kemarau tidak kering. Contohnya di Padukuhan Kutugan, Jelok, Bonpon, Bedono, di mana mata air tersebut sampai saat ini masih digunakan warga Padukuhan untuk pengairan sawah, sehingga penduduk tersebut dalam 1 tahun bisa panen sebanyak 3 kali. Lalu hasil panen unggulan dari Desa Pundung Sari yaitu beras hitam. Untuk hasil panen berupa beras hitam terdapat beberapa manfaat yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama, antioksidan yang tinggi, digunakan untuk mengganti kerusakan sel dari paparan radikal bebas. Lalu manfaat kedua yaitu baik untuk jantung. Saat ini penelitian yang menyebutkan manfaat beras hitam ini masih terbatas, namun dengan tingginya kadar antioksidan yang dimilikinya, beras hitam mampu menjaga kesehatan jantung. Lalu yang ketiga adalah mencegah kanker karena memiliki kandungan antosianin yang mampu mengurangi risiko kanker. Lalu yang keempat adalah baik untuk kesehatan mata karena memiliki kandungan lutein dan zeaxanthin, kedua jenis karotoni yang berhubungan dengan kesehatan mata. Komponen ini dipercaya dapat mencegah kerusakan retina dari kerusakan akibat radikal bebas. Lalu selanjutnya adalah baik untuk diet. Seperti halnya jenis beras yang lain, beras hitam juga memiliki cukup banyak kalori, namun kandungan seratnya juga cukup tinggi yang mampu membuat merasa lebih kenyang dan mencegah keinginan untuk makan lebih banyak lagi. Lalu selanjutnya adalah mengatur diabetes. Beras putih tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes karena kandungan gulanya yang sangat tinggi. Untuk menggantikannya, penderita diabetes disarankan untuk mengkonsumsi beras hitam karena beras hitam memiliki serat yang tinggi
sehingga baik untuk gejala diabetes. Lalu selanjutnya adalah untuk sistem pencernaan. Beras hitam baik untuk sistem pencernaan karena kandungan serat yang ada di dalamnya. Serat telah diketahui baik untuk melancarkan pencernaan, memaksimalkan penyerapan nutrisi di tubuh, serta mencegah gangguan pencernaan seperti konstipasi dan kembung. Lalu yang terakhir adalah untuk memperkuat imunitas tubuh, karena beras hitam memiliki kandungan vitamin E yang tinggi sehingga dapat meningkatkan sel imun. Selanjutnya ada langkah-langkah cara mengolah beras hitam. Yang pertama, cuci beras hitam sebanyak 2-3 kali dengan air dingin. Yang kedua, rendam beras hitam ke dalam air dingin selama 1 jam sebelum dimasak. Yang selanjutnya, masukkan beras hitam yang telah direndam ke dalam panci. Lalu, masukkan air dengan takaran 2 cangkir air untuk setiap 1 cangkir beras hitam. Langkah berikutnya, masak beras hitam sampai mendidih. Lalu, setelah mendidih, kecilkan api dan biarkan selama 35 menit atau sampai air terserap dengan sempurna. Yang terakhir, matikan api dan biarkan nasi hitam selama 5 menit sebelum disajikan. Selanjutnya ada faktor-faktor pengembangan usaha beras hitam di Desa Pundung Sari. Yang pertama, dengan meningkatkan minat petani dalam budidaya beras hitam. Karena patut diketahui bahwa beras hitam memiliki nilai jual yang cukup tinggi dan merupakan komoditas subsektor tanaman pangan fungsional yang perlu dikembangkan karena permintaannya terus meningkat, namun volume produksinya masih rendah. Yang kedua, perlu adanya pemilihan target pasar yang tepat. Maksudnya adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Tentu, hal tersebut perlu ada survei lapangan di pasar-pasar tradisional ataupun di rumah sakit dengan menjelaskan manfaat dan khasiat beras hitam. Yang ketiga, perlu adanya koordinasi antar petani dan distributor dalam melakukan pemasaran. Yang selanjutnya, perlu adanya campur tangan pemerintahan setempat, seperti halnya pemerintahan Desa Pundung Sari dalam mengembangkan usaha beras hitam, seperti mendanai untuk membelikan mesin pengemasan beras. Yang selanjutnya, mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih agar tidak ketinggalan dengan produksi sesama produsen beras hitam lainnya. Lalu, mengikuti strategi pasar yang efektif dan menarik supaya para konsumen tertarik untuk membeli produk beras hitam. Yang terakhir, adanya badan usaha yang legal. Maksudnya pendiri usaha perlu memiliki badan hukum untuk memulai usahanya. Tujuannya adalah agar usaha beras hitam tersebut dapat dilindungi dari segala tuntutan akibat dari aktivitas yang dijalankan dan dapat diperbesar peluang keuntungan usaha tersebut. Lalu ada alternatif strategi pengembangan budidaya beras hitam. Pada alternatif strategi utama yang dapat diterapkan dalam mengembangkan usaha beras hitam organik di kelompok tani adalah menjaga dan meningkatkan kualitas produk beras hitam organik, penguatan kelembagaan kelompok tani, penyuluhan melakukan pelatihan terkait pemuliaan tanaman terhadap benih pada padi hitam kepada kelompok tani, memperbaiki pembukuan keuangan dengan melakukan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan pemasarannya. Selanjutnya ada alternatif berikutnya, yaitu dengan mengganti kemasan. Seperti halnya di sini, kemasan plastik diganti dengan kemasan organik. Lalu berikutnya alternatif kedua, yaitu dengan mempercantik kemasan. Untuk diekspor, kemasan menggunakan bahasa Inggris yang jelas dan mudah dimengerti, seperti contoh di samping ini. Selanjutnya, untuk penjualan dalam negeri tetap menggunakan kemasan yang sama untuk diekspor, tetapi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan mudah dimengerti. Selanjutnya, memasukkan beberapa hal dalam kemasan seperti logo yang menarik, cara pengolahan, manfaat dan khasiat
berat bersih, nomor BPOM, dan menjunjung tinggi 3R atau Reduce, Reuse, and Recycle. Saya akan membahas mengenai solusi agar usaha beras hitam di Desa Gunungsari bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah merencanakan bisnis secara matang. Tujuan dari merencanakan bisnis secara matang adalah dapat mengetahui arah yang benar dan menyusun strategi yang tepat agar usaha yang didirikan dapat berjalan lancar. Salah satu cara untuk merencanakan bisnis adalah dengan memiliki berbagai strategi yang jelas berdasarkan kemungkinan yang akan terjadi di lapangan. Yang kedua adalah memiliki deskripsi usaha yang meyakinkan. Pendiri usaha harus dapat memiliki deskripsi yang mampu meyakinkan dalam menggambarkan usaha yang dijalankan, seperti pemilik usaha dapat mendeskripsikan produk unggulan yang dikelola, modal yang dikeluarkan, dan juga cara pengelolaan keuangan. Yang ketiga adalah mampu mengelola keuangan. Pemilik usaha sebaiknya perlu memahami cara mengelola keuangan yang tepat. Tujuan dari pengelolaan keuangan adalah agar pelaku usaha dapat memperhitungkan biaya yang harus dikeluarkan seminimal mungkin dengan mempertimbangkan berbagai keadaan. Yang keempat, menjaga kualitas produk. Untuk menarik perhatian para konsumen, pelaku usaha sebaiknya memperhatikan kualitas produk yang akan dijual ke pasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan pengendalian kualitas untuk meminimalisir produk cacat yang akan dijual di lapangan. Yang terakhir adalah memilih target pasar yang tepat. Pelaku usaha juga harus pintar dalam menentukan target pasar yang dituju agar dapat mengetahui produk apa saja yang akan dikirim sesuai permintaan konsumen. Yang ketiga, ini adalah potensi desa Gunungsari yang terakhir, yakni pariwisata. Di Desa Gunungsari sendiri ada 3 tempat pariwisata, yakni Gedong Pulau Sari, Sendang Sono, dan sebuah gua di Gunung Panggung. Yang pertama yakni Gedong Pulau Sari. Gedong Pulau Sari merupakan makam dari GRM Sumardi dan GRAY Sudarminah yang merupakan putra dan putri dari Raja Keraton Yogyakarta, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono II. Sampai saat ini makam di Gedong Pulau Sari masih terawat dengan baik dan dipercaya oleh beberapa kalangan masyarakat memiliki daya magis yang tersendiri. Yang kedua dan ketiga adalah gua di Gunung Panggung serta Sendang Songo. Gua di Gunung Panggung adalah gua yang sering dibuat bertapa oleh petapa-petapa. Konon apabila ingin menjadi dalang yang sukses pada zaman dahulu, harus bertapa dulu di gua yang terletak di Gunung Panggung. Di atas Gunung Panggung juga terdapat tempat wisata lainnya, yakni Sendang Sono. Bagi yang ingin bertapa di gua di Gunung Panggung tadi, harus membersihkan diri atau wudhu di Sendang Songo terlebih dahulu. Berjarak dari 30 meter dari Sendang Songo ada kubangan air yang tidak pernah habis airnya. Jadi kubangan itu selalu terisi dengan air. Demikian video e-book dari kami kelompok 31. Terima kasih atas perhatiannya. Nama saya Sofia Zulafra, nama panggilan saya Sofia, dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Saya merupakan anggota dari kelompok 31 Unit G, KKN 79 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nama saya Caterina Teresia Sidabutar, panggilannya Catherine, Fakultas Ekonomi dari jurusan Manajemen. Saya merupakan anggota dari kelompok 31 Unit G KKN 79 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Halo, nama saya Yonatan Tertusudiono, biasa dipanggil Yonatan. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Dan saya merupakan anggota dari kelompok 31 Unit G KKN 79 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nama saya Alfian Joseph Trasapan, NPM 17 12 23 516,
dari program studi manajemen internasional. Perkenalkan, nama saya Julius Donald Giptiardi, biasa dipanggil Julio. Saya berasal dari Fakultas Teknik Industri, program studi Teknik Informatika. Saya merupakan anggota dari kelompok 31 Unit G KKN 79 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Halo, perkenalkan nama saya Gabriel Julian Nuruau, biasanya dipanggil Adi. Saya merupakan mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Saya merupakan anggota dari kelompok 31 Unit G KKN 79 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Halo semuanya, perkenalkan namaku Aldi Arta Sujana, bisa dipanggil Aldi Arta. Aku dari Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Industri. Aku merupakan anggota kelompok dari kelompok 31 Unit G KKN 79 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Perkenalkan, nama lengkap saya Lintang Adiwijaya. Nama panggilan saya Lintang. Saya dari Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Industri. Saya merupakan anggota dari kelompok 31 Unit G KKN 79 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Halo, perkenalkan nama saya Jenita Randalayuk, biasa dipanggil JJ. Saya merupakan mahasiswa Atmajaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Saya merupakan anggota dari kelompok 31 KKN 79 Universitas Atmajaya. Halo, nama saya Kevin Gilbert Tanoko, biasa dipanggil Kelvin. Berasal dari Fakultas Teknologi Industri, jurusan Sistem Informasi. Saya merupakan anggota KKN kelompok 31, periode KKN 79 Universitas Atmajaya Yogyakarta.